Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu syuratu hayawan. Wa minhu lan iku setengah saking munkar. Syuratu hayawan utawi gambar hewan. Syuratu hayawan utawi gambar hewan termasuk kepada kategori kemungkaran adalah foto-foto binatang atau gambar-gambar binatang. Termasuk kepada munkar adalah gambar-gambar binatang. Mustamilatin kang wengku. Mustamilatin kang wengku. Mustamilatin kang wengku. Mustamilatin kang wengku alama atas barang. Alama ing atase barang layung dino kang ora kongang, layung dino kang ora kongang. Layung dino kang ora kongang. Opo bako tetepe hewan. Opo bako tetepe hewan bidunihi kelawan tanpa ma. Bidunihi kelawan tanpa ma. Bidunihi kelawan tanpa ma. Termasuk kepada kategori kemungkaran adalah gambar-gambar hewan binatang mustamilatin yang mencakup, ya. Jadi gambar itu mencakup ataupun mengandung alama, mengandung anggota tubuh seperti dalam foto binatang tadi ada kepalanya. Kepala itu ada sesuatu, sesuatu. Layung kinu baqauhu bidunihi, artinya di mana hayawan tidak mungkin hidup tanpa kepala. Jadi kalau kita menggambar binatang ada kepalanya itu hukumnya kalau misalkan di tempat undangan itu ada hewan yang ada kepalanya, yang lengkap dengan kepalanya, maka itu hukumnya munkar. Karena apa? Gambar hewan tadi mencakup pada anggota tubuh, ya, di mana hewan tidak mungkin hidup tanpa anggota tubuh tersebut. Ya, mana lagi contohnya? Anggota tubuh di mana hewan tidak bisa hidup tanpa anggota tadi. Jadi yang mengandung ma al-juz'u alladzi la yumkinu baqa'ul hayawan itu sarok itu seperti kepala, walwasi dan basah perut. Ya, gambar binatang yang ada perutnya, ya, di mana hewan tidak akan mungkin hidup tanpa perut. Nah, maka kalau di tempat undangan itu ada gambar hewan yang ada perutnya, maka itu termasuk kategori munkar. Wa ilam yakun lang senajan oranana. Wa ilam yakun lang senajan oranana iku fihi dalam hayawan opo nadirun pepadan. Opo nadirun pepadan, walaupun hewan tadi tidak ada persamaannya. Tidak ada persamaannya. Mana contohnya hewan yang tidak ada persamaannya? Kaparosin kaya kuda. Kaparosin kaya kuda. Kaparosin kaya kuda biajeni hatin kalawan piro-piro sewiri. Kaparosin kaya kuda biajeni hatin kalawan piro-piro sewiri. Seperti ada foto kuda yang ada sayapnya, itu kira-kira ada nggak dalam kenyataannya? Itu tidak ada kan? Walaupun itu tidak ada dalam kenyataannya. Waboirin lan manuk, ada foto manuk, ada gambar manuk di tempat walimahan tadi. Biwajhi insanin kelawan wajah manusia. Ari awakna awak manuk ay banget manuk bangsa haru misalnya aya pemilihan. Ada banget mangopi krihandakna ay buntutan manuk. Itu kan tidak ada realitanya. Walaupun begitu tetap itu haram, termasuk munkar.
Ala sakfin, kemudian gambar-gambar tadi dipasang di mana? Ala sakfin yang atasnya. Ala sakfin yang atasnya payon, dari atau tembok. Yang mana foto-foto tadi digantungkan atau dipasangkan di mana? Di atas, di langit-langit, atau dipasangi di mana? Di jidar, nah itu di tembok, di dinding. Ausitrin atau penutup atau dipasangnya itu di gambar itu ditempelkannya pada penutup, pada satir. Kemudian satirnya apa satir itu penutup, maksudnya kain penutup ya. Yang mana kain penutup tadi digantungkan dengan tujuan lizinatin karena arah-arah apa kekurangan. Jadi kain penutupnya itu dilukisi dengan gambar-gambar binatang dengan tujuan untuk supaya indah. Ausiabin atau dipasangnya di pakaian, ausiabin atau piro-piro dodot. Atau dipasangnya, ditempelkannya gambar-gambar tadi di pakaian-pakaian, baju-baju itu ada gambar burungnya. Malbusatin ya kang denggo. Awisadatin atau bantal, bantal ya. Awisadatin atau bantal mansubatin kang den pasang, atau ditempelkan di bantal yang biasa dipakai pengantin. Ya, pengantin duduk dua kursi, kemudian disendahan pakai bantal yang ada gambar-gambar. Itu termasuk pada kategori munkar, barang munkar li annahu karena satamene ya. Karena satamene surah, karena gambar-gambar tadi, gambar binatang tadi, baik yang dipasangnya di langit-langit atau di dinding atau dipasangnya di mana? Di kain penutup untuk supaya indah, atau di pakaian yang dipakai atau pada bantal yang dipasangkan, itu katanya menyerupai kutusbihu, menyerupai opo surah. Kutusbihu menyerupai opo surah al-asnama ing kira-kira berhala, karena itu menyerupai berhala. Nah, karena di situ ada kemungkaran di tempat walimahan itu, maka fala tajibu, maka ora wajib opo al-ijabatu membadani, maka tidak wajib untuk memenuhi fi'dain di dalam diri. Minas suwari saking pira-pira surah atau gambaran, minas suwari saking pira-pira surah al-mazkurah ditangis dan tutur, maka dalam contoh-contoh yang telah disebutkan tadi itu tidak wajib untuk memenuhi undangan tadi. Bahkan bukan cuma tidak wajib, bahkan baltarumu berikarang opo al ijabah, bahkan memenuhi undangan tadi itu hukumnya haram. Wala asarolan orana ngalabat ikut tetep diambil dakli kelawang gawa duit, kelawang gawa gawa duit emas atau perak, tidak apa-apa, tidak ada pengaruhnya dengan membawa duit, baik duit perak ataupun uang emas, di mana di dalam uang tadi allazi alaihi suratun kamilah, allazi kang alaihi tetap ingatase apa? Nakdim suratun utai gambar, suratun utai gambar kang lagun kang sampurna, di mana dina tadi teh aya gambar anu sampurna, jirahna aya leungeun badan sukuna ge aya sampurna, pokoknya mah gambar teh dina duit eta teh. Misalkan dina duit teh aya gambar raja, presiden, atau ada gambar Bapak Joko Widodo. Nah itu di apa? Di uang tadi itu nggak apa-apa kalau di dalam uang nah. Li'annahu kana satu hamlun naqdi, karena membawa uang itu kan dibutuhkan. Coba sampai yang pergi ke mall tidak bawa uang, kenaon kamu? Nanya emang, ya sabaraha, soalnya setiap barang. Habis ditanya Ujang, mau beli apa bapaknya? Enggak, cuma nanya doang. Mau jadi boleh dong.
Jadi butuh kita membawa uang, tapi di dalam uangnya ada gambarnya, nggak apa-apa. Itu karena uang mah bukan melihat gambarnya, tetapi melihat uangnya. Li'annahu karena seperti nakdun ikul hajat, karena ikul li'annahu karena seperti hamlun nakdi ikul hajat, karena hajat. Karena membawa uang itu adalah kebutuhan. Wa li'annaha mumtahanatun bil muamalah. Alasan kedua, di sana uang dinar itu boleh dibawa-bawa walaupun ada gambarnya. Wali anna halang sakarna sak temene surah iku mumtahanatun kang den hinaakeun bil muamalati kelawan muamalah biha kelawan surah, karena itu dihinakan. Foto-foto tadi itu terhina dan karena dibuat untuk transaksi. Titik. Wa yajuzulan wa na'u huduru mahalin hadiri tempat. Kemudian diperbolehkan menghadiri tempat fihi suratun mumtahanatun. Fihi kang tetap ilmu surah mahal suratun utai gambar mumtahanatun kang den hinaaken. Diperbolehkan menghadiri sebuah tempat yang di dalam tempat tadi ada foto-foto atau gambar-gambar, tapi gambarnya itu terhinakan. Mana contohnya kasuari kayak pira-pira gambar, kasuari kayak pira-pira gambar baby salting kelawan pira-pira lemet, baby salting kelawan pira-pira lemet, seperti gambar-gambar yang ada di karpet hamparan. Yuda suka dan idek opo bisa yang kita injak-injak. Di karpetnya ayah gambar Mang Opik, kenapa tidak diinjakan dia, bahkan dihitutan kali. Wangi kedatin lang bantal, wangi kedatin lang bantal. Tapi bantal itu yunamu kang den turoni apa ya sih dah dipakai tidur. Ada gambarnya nggak apa-apa, dah itu mah dihinakan. Di tiduran ngomong balik di atas sana. Awaya takau takaya takau ya takau. Awayutakau atawa dan gawe sendehan. Atawa dan gawe sendehan. Alaiha surah, atau dipakai untuk bersandar. Digambarkan di bantal yang ada gambarnya itu nggak apa-apa. Wa tabkin lan dan wadah. Tabkin nampan atau wadah. Wahiwani lan meja makan. Waqas'ati lan mangkok lan mangkok. Wa ibriqi lan ken di ya dina nampan winalita dina meja makan, terus dina mangkokun itu, apalagi wa ibriqi lan kendi itu ada gambarnya, itu nggak apa-apa. Karena itu dihinakan. Itu boleh. Wakadalan kayak itu jawab. In quti'a lamun den tugel. Oporon suha anda surah. Atau hewan itu misalkan mau bikin hewan atau ada foto hewan, gambar hewan, tetapi kepalanya terputus. Itu nggak apa-apa itu. Ya kayak wayang itu kan. Wayang apa? Wayang kulitnya. Itu aja kan kepala diputus, tangan diputus itu supaya nanti tidak haram itu kan. Jadi kalau gambar yang kepala terputus, tangan terputus itu tidak apa-apa. La asaro, tidak ada pengaruh. Liza walima karena hilangnya barang di kain kotor kelawan ma'al hayatu utai uri. Al hayatu utai uri, karena dengan terputusnya kepala maka hilanglah kehidupannya.
Wa yarumulan haram walau ala nahwi ardin lan senajan ing atase umpamane bumi. Dan senajan ing atase umpamane bumi dina tembok dina tanah haram naon? Apa taswiru hayawanin ngagambar hewan. Saya misalkan ahli melukis lalu menggambar saha, menggambar mangsa dari tanah ditulis, kemudian setelah gambarnya sempurna dikasih tulisan I love you, ya, engkau ada lap saya, engkau ada serbet saya, itu haram anggaran, haram di atas bumi, di atas tembok atau di atas keramik menggambar hewan. Wa ilang yakun lang senajan orangana iku lahu kadue hewan apa nadirun pandan. Walaupun hewan itu tidak ada persamaannya menggambar kuda, tapi sepuluh itu sampai ada 10 itu kalau begini 10. Kepalanya 2, ada sayapnya, itu dalam realita ada. Gambar ngalamun itu. Itu walaupun hewan yang digambar itu tidak ada realitanya, tidak ada kenyataannya. Nah, betul haram. Ya juzu nang opo taswiru la'abil banati ngagambar dolanane piro-piro anak wadon. Betul haram, tapi boleh menggambar mainannya anak perempuan. Menggambar mainannya anak perempuan. Nah, contohnya anak perempuan. Ada gambar apa? Anak mainan anak perempuan kan? Itu ada apa? Boneka ya? Nama gambar mainan anak kecil. Ya kayak boneka. Naon sebab nata ngagambar boneka kaulinan budak ababeletik anak perempuan kecil. Li anna Aisyah kana satamane Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena sa'inya Siti Aisyah iku kana sapa Siti Aisyah iku tal'abu dolanan sapa Siti Aisyah, karena Sayyidatina Aisyah itu suka bermain biha dengan la'bil bana, dengan boneka. Barejeng di samping Kangjeng Nabi dalam sandinge Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak keterangan fi Muslim dalam hadis Muslim. Wa hikmatu lang utawi hikmah jawaz. Adapun hikmahna anak wanita boleh bermain boneka-bonekaan. Wa hikmatu lang utawi hikmah jawaz iku tadribuna ngadidik ya si banat. Iku tadribuhunna ngadidik si banat. Itu misalnya perempuan atau anak kecil perempuan ya, bocah wadon cilik, anak budak awilisik diperbolehkan main boneka. Itu tujuan tadrib, apa tadi itu? Melatih ala amri tarbiyah, ingat saya perkara didik ya, supaya dia belajar menyayangi anak kecil, karena dia akan menjadi seorang ibu. Wala yarumulan ora haram apa taswiru hayawan ngagambar hayawan. Dan juga tidak haram menggambar hewan bila rosin kelawan tanpa endas. Boleh kalau kita mau menggambar binatang jangan pakai kepala. Maksudnya badan itu kita bohong gitu. Tong di kepalaan itu tidak apa-apa, nggak haram. Khilafan lil mutawali, namun berbeda dengan pendapat Imam Khilafan alil ulayani lil mutawali, kado Imam Mutawali wa yahilan halal. Opo saubuhuli nyetak papae suana suharilan sutra halal, nyetak perhiasan sutra itu. Li'annahu kana saat temene holi ku yahilu halal. Opo holi ini saya kadue pira-pira wong wadon. Nah nggih. Son'atuhu utawi gawe huli, membikin perhiasan tetapi dibuatkan itu untuk siapa? Liman kadewang, untuk orang. La yahilu kang ora halal lau kadwe siman apa isti'maluhu nganggo
apa istimalu nganggone apa istimalu nganggo hulik, tapi membuat hiasan yang akan diberikan kepada orang yang tidak halal untuk memakainya, itu haram hukumnya haram. Walau da'ahulan namun ngundang si wong sapa isnani wong loro balik deh karena masa undangan Mang Ripani teh diundang aku saya kedua orang Mang Opik jeung Kumang tah Wisnu aya teh diundang kuduaan Kang Ripani nanti datang ya ke walimah saya itu kata Mang Opik kata Mang Robinya sama, 2 orang mengundang. Siapa yang harus kita datangi? Apakah kedua orang tadi suruh pansu dulu? Yang menang kita datangi atau gimana ini? Ketika seseorang diundang oleh 2 orang, ajaba maka nyumbadani. Sapa wong atau sapa mai'u asbaqahuma ing leuwih dingin-dingine. Terus nani apa dakwatan ngundangnya? Nah, kalau kita diundang, yang mengundangnya itu dua orang, maka kita memenuhi undangan orang yang lebih dahulu mengundang. Duluan Mang Opik atau duluan Mang Romi ini mengundangnya. Oh, duluan Mang Opik, ya udah ke Mang Opik dulu. Ya asbaqo cuma apa dakwatan ngundangnya. Gimana kalau datangnya bareng? Kita aneh ya gitu. Begitu celek masuk ke rumah Mang Ripani itu yang undang itu bareng, ya bahkan bertanya Mang Opik juga ke Mang Romi mau apa kesini? Mau undang Mang Rom, Mang Op, Mang Ripani, loh saya juga sama. Ya, jadi datangnya berkali gane babarengan. Tak kumah lamun gitu. Fa in da'awa mangkala mengundang sapa sinten? Isnani hu ing si mad'u ma'an hale bareng-bareng kalau mengundang nate babarengan. Mang Opik undang jam 8, Mang Romi oke datangna jam 8 kali gane digerakkeun babarengan ku Allah Subhanahu wa taala sahatan ku disampeurkeun. Ajaba maka ngumbadani sapa si mad'u al-aqraba ingkang leuwih parek apane Rahman sanake. Maka yang dipenuhi terlebih dahulu adalah orang yang lebih dekat hubungan keluarganya. So antara Mang Opik jeung Mang Romi lebih dulur mana misalkan, mana yang jadi saudara? Dah lain saudara, kabeh batur dengan Mang Romi batur, Mang Opik sarua batur, lain dulur. Maka lihat sadaron makan di rumahnya, lihat rumahnya dekat mana antara Mang Romi jeung Mang Opik, kumaha Kang Mang Ripani teh. Oh dekat Mang Opik, maka Mang Opik lah yang lebih dahulu kita penuhi undanganna. Lamun sarua, datangna sarua, ya. Kemudian sedulurana sarua, imahna sarua deketna, maka dikocok pertama. Cuma bil qiraati maka kari-kari kelawan den undi urang undi heula. Nu kaluar saha Mang Romi ya, berarti kita memenuhi undangan Mang Romi. Wa tusanulan dan sunahaken apa ijabatu sairil wala'i min nyumbadani sakalna pira-pira walimah. Nyumbadani sakalina pira-pira walimah. Begitu pula kita disunahkan untuk memenuhi walimah-walimah yang lain, bukan cuma walimatul arus, ya, walimatul khitan juga sama. Kama umila kaya barang umila kang dan gawe apa ya simak. Kama kaya barang umila kang dan gawe apa malah khitan karena khitan. Seperti walimatul khitan, waliladah lan wilada, wa salamatul mar'ah lan selamat wong wadon minatol pilih saking laramana. Ayu walimah teh pesta syukuran karena selamat dari melahirkan atau pesta
karena kedatangan dari bepergian. Wa qudumil musafir walimatu safar telan tumekane musafir pas umroh cenah buru-buru tah urang ngayakeun walimatu musafir. Ai walimatu musafir mah berarti sanggeus datang. Ai walimatu safar mah rek mangkat. Wa khatmil Qur'an lan khatam Qur'an takomo tah. Ya Bang Syahrul menghatamkan Quran sekali bareng itu tapi. Itu walimah. Lamun urang diundang maka wajib datang. Wahia utawi sairul walaim iku mustahabbatun disunahkeun. Wahia utawi sairul walaim iku mustahabbatun fisuhakal ijabah itu disunahkan. Mengadakan walimah tadi katanya sunahkan mengadakan walimah khitan sunah. Fi kulli hal sakabehane wala ifaun wallahu a'lam.